it's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Dalam penayangan serial Detektif Conan, ada 3 orang yang telah diketahui sebagai mantan dari anggota organisasi hitam. Sebagian dari mereka bahkan masih terus menyelidiki identitas dan keberadaan dari pimpinan organisasi hitam ini. Sebenarnya siapa saja mantan anggota organisasi hitam yang masih hidup hingga sekarang ini? Yang pertama, Shinomiya atau Seri atau Aibara. Ia adalah mantan anggota organisasi hitam setelah kakaknya yang bernama Akemi Miyano terbunuh di tangan Gin. Shinomiya atau Seri adalah mantan anggota organisasi hitam setelah kakaknya yang bernama Akemi Miyano terbunuh di tangan Gin. Shinomiya dilahirkan dalam sindikat kejahatan rahasia organisasi hitam dengan ibunya yang berasal dari Inggris yang bernama Elena Miyano, sedangkan ayahnya berasal dari Jepang yang bernama Atsushi Miyano. Keduanya merupakan ilmuwan yang bekerja untuk organisasi hitam pada sebuah proyek rahasia. Seri sendiri mengalami penyusutan badannya setelah ia memakan racun APTX4869 ketika ia akan kabur dari organisasi hitam. Ia juga terkenal dengan perempuan yang cerdas dan serius. Melalui tangannya, susunan formula misterius warisan orang tuanya berhasil ia ciptakan, seperti menciptakan racun APTX4869 untuk organisasi yang telah mengecilkan tubuhnya dan juga Shinichi Kudo. Pemimpin organisasi hitam yang bernama Karasuma memerintahkan semua anggota organisasi untuk membunuh Shio Miyano setelah ia memutuskan untuk menghentikan pengembangan racun APTX4869 dan memberontak terhadap organisasi. Namun sebelum organisasi hitam akan membunuhnya, Seri telah berhasil melarikan diri dari kurungannya. Karasuma memerintahkan semua anggota organisasi untuk mencari dan langsung membunuhnya, bahkan memerintahkan kepada semua anggota organisasi untuk tanpa ragu membunuh siapapun orang yang berhubungan dengannya. Yang kedua, Shuichi Akai atau Ri. Shuichi Akai adalah salah satu mantan anggota organisasi hitam. Saat bergabung di dalam organisasi hitam, ia mempunyai kodenem Ri. Ia merupakan kakak dari Shuichi Haneda dan Masumi Sera. Shuichi Akai sendiri pertama kali muncul dalam episode kasus pembajakan bus sebagai penumpang misterius. Saat itu ia tampil sebagai orang misterius yang tidak bisa disebut sebagai musuh ataupun teman, dan untuk jangka waktu tertentu diperkenalkan sebagai salah satu karakter yang sangat misterius. Ia masuk ke dalam anggota FBI pada usia 17 tahun sebelum cerita dimulai. Tujuannya adalah untuk mencari tahu keberadaan tentang kematian ayahnya yang bernama Tsutomu Akai. Setelah masuk ke dalam anggota FBI, ia mempunyai misi untuk bergabung ke dalam anggota organisasi hitam dengan tujuan untuk mencari informasi mengenai pimpinan dari organisasi hitam, yaitu Renya Karasuma. Akan tetapi pada akhirnya penyamarannya tersebut terbongkar karena kecerobohan dari Andre Kamel. Kisahnya sendiri bergabung ke dalam organisasi hitam dimulai pada beberapa tahun yang lalu ketika Rum pernah terlibat dalam kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan tersebut terjadi di Amerika yang melibatkan beberapa orang, seperti tewasnya seorang yang bernama Koji Haneda, seorang pemain shogi terkenal, dan juga Amada Hugas, seorang wanita tua kaya yang memiliki hubungan dengan FBI dan CIA. Dalam peristiwa tersebut juga menyebabkan hilangnya Asaka yang berperan sebagai pengawal Amanda dan Tsutomu Akai. Ia adalah agen ML6 yang ditugaskan untuk menyelidiki kematian Koji Haneda. Hingga beberapa waktu kemudian, agen FBI Shuichi Akai berhasil menyusup ke dalam organisasi hitam, dan Renya Karasuma sendiri memberikan kode Ri untuknya. Renya Karasuma kemudian memberikan perintah kepada Ri untuk bekerja di bawah Gin. Hingga pada suatu hari, Gin dan juga Ri berniat bertemu secara langsung di sebuah gudang kosong. Ri atau Shuichi Akai sudah mempersiapkan jebakan kepada Gin untuk menangkapnya di gudang tersebut yang dibantu oleh beberapa anggota FBI. Tanpa diduga muncul seorang lelaki tua yang datang ke gudang tersebut, sehingga membuat agen FBI yang bernama Andre Kamel datang menghampirinya. Andre Kamel membuat kesalahan dengan mengatakan identitas asli dirinya yang seorang FBI kepada seorang lelaki tua tersebut yang dipercaya sebagai Rum. Rum memang sengaja datang untuk mengintai gudang tempat pertemuan Ri dan Gin tersebut, sedangkan Andre Kamel yang merasa khawatir dengan lelaki tua tersebut mendekat kepadanya dan menyuruhnya untuk pergi karena ditakutkan akan melukainya.
Dikarenakan sebentar lagi akan ada kontak senjata yang akan terjadi antara organisasi hitam dan juga FBI. Ia membawa laki tua yang dipercaya sebagai Rum dari lokasi gudang pertemuan tersebut dan tanpa sadar Andre Kamel mengungkapkan identitas aslinya yang seorang anggota FBI. Atas kejadian yang dilakukan oleh Andre Kamel tersebut menyebabkan semua jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Sui Chiakai dan juga FBI yang akan menjebak Gin telah gagal total dan Rum memberitahu Gin tentang peristiwa yang dialaminya tersebut, serta identitas Shuichi Akai yang sebenarnya. Rum kemudian mengeringkan foto Akai dan Andre Kamel ke court, serta memerintahkannya untuk membunuh agen FBI tersebut bila melihatnya. Shuichi Akai sendiri diketahui mempunyai dendam pribadi terhadap Gin karena telah membunuh pacarnya yang bernama Akemi Miyano. Shuichi Akai yang saat itu menjadi anggota FBI mendekati Akemi Miyano dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pimpinan penelitian APTX 4869. Tetapi misinya tersebut sempat diketahui oleh organisasi hitam dan tidak mendapatkan hasil apapun. Tak lama kemudian, Shuichi Akai sangat marah ketika mendapatkan kabar bahwa Akemi Miyano telah tewas ditembak oleh Gin setelah sebelumnya melakukan pencurian uang sebesar 1 miliar yen untuk membebaskan adiknya yang bernama Shio Miyano. Yang ketiga, generik. Generik adalah salah satu anggota organisasi hitam yang secara eksklusif tidak dipublikasikan oleh Aoyama Sensei dan hingga kini keberadaannya masih tidak diketahui. Generik sendiri ditinggalkan oleh orang tuanya saat dia masih kecil dan organisasi hitam melihat kecerdasannya yang luar biasa pada dirinya sehingga mengadopsinya pada usia 13 tahun. Selama di organisasi hitam, ia sering diejek oleh anggota organisasi lainnya karena kepribadiannya yang begitu penakut. Namun Seri beberapa kali melindunginya karena menganggapnya sebagai kakak perempuannya. Atas kejadian tersebut membuat Generik merasa Seri menyukainya, sehingga ia mempunyai niat untuk melarikan diri dari organisasi hitam dan hidup bersama dengannya. Setelah kejadian tersebut, Generik selalu datang untuk membantu Seri dalam eksperimen yang dilakukannya. Namun sayangnya ia diberi perintah lain oleh Karasuma untuk membuat obat baru untuk menghilangkan ingatan seseorang sehingga ia perlahan-lahan menjauhi Seri. Karasuma yang telah menghabiskan semua kekayaannya berencana untuk menggunakan obat yang dibuat Generik untuk mengendalikan ingatan semua orang penting di seluruh dunia, seperti mengendalikan Presiden Amerika sehingga bisa menguasai seluruh dunia di bawah kekuasaannya. Namun sebelum semua hal tersebut dapat tercapai, Generik berhasil melarikan diri dari organisasi hitam mengikuti jejak Seri yang sebelumnya telah berhasil kabur. Dalam pelariannya, Generik mencari obat terbaru yang telah ia kembangkan untuk menghilangkan ingatan seseorang dan meminum racun APTX 4869 sebelum laboratorium Seri dihancurkan. Oleh karena itu, ia berubah menjadi anak berusia 6 tahun bernama Honda yang bersekolah di SD Titan kelas 1A. Setelah itu, ia mencari semua sekolah dasar untuk menemukan Seri yang telah berubah menjadi Aibara. Setelah ia berhasil bertemu dengan Aibara, Honda mengajak Aibara untuk hidup bersama dalam kehidupan yang baru. Namun sayangnya Aibara tidak setuju dengan keinginan Honda dan lebih memilih melawan organisasi hitam yang telah membunuh kakaknya bersama dengan Conan. Karena merasa kecewa, akhirnya Honda mengancam Aibara dan juga Conan dengan obat penghapus memori yang telah selesai dibuat sebelumnya. Namun untungnya Genta berhasil menembakkan ketapel ke tubuh Honda sehingga menyebabkan obat penghilang ingatan tersebut menjadi bumerang baginya karena secara tak sengaja termakan olehnya. Hal ini menyebabkan ingatannya dalam tubuh Honda menjadi hilang. Hingga akhirnya Conan dan Aibara memaafkan dengan apa yang dilakukan oleh Honda. Ia berharap Honda bisa menemukan kedamaian di kehidupan masa kecilnya yang baru. Mungkin itu saja video saya tentang 3 anggota organisasi hitam dalam serial detektif Conan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.